Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Adrib di mana saja berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk terus menghidupkan, menyegarkan, menguatkan pemahaman kita dan motivasi kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita untuk membahas Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia yang tentu saja mengandung makna sifat yang sangat dalam dan tentu saja juga akan mengantarkan kita untuk semakin mengenal atau ma'rifatullah, ya, mengenal Allah dengan baik. Baik, di antara Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadisnya adalah Al-Malik, juga Al-Malik, juga Al-Malik. Ya, ini memang nama-nama yang mirip, ya, yang berdekatan, yang dan memang juga memiliki akar kata yang sama, ya, yaitu nama Allah adalah Al-Malik, juga Al-Malik, juga Al-Malik, ya. Yang secara ringkas kita dapat artikan sebagai raja dan penguasa, ya, raja dan penguasa. Ya, nama-nama ini tercantum dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 116, di antaranya Allah berfirman, "Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illahu rabbul arsyil karim." Maha tinggi Allah, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Jadi adalah Al-Malik, artinya raja. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki arasy yang mulia, ya. Kemudian dalam surat Al-Qamar ayat 55 Allah berfirman, "Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Jadi Allah menyebut dirinya Malik, ya. Ya, artinya juga sama, ya, berkuasa, raja, ya, dan semacamnya. Kemudian dalam hadis, ya, disebutkan, ya, hadis yang cukup populer dan sangat dikenal, yanzilullahu ila sama'id dunya kullalailah, Allah turun ke langit dunia setiap malam, ya, meskipun nanti ada yang mentakwilkannya, ya, rahmat Allah atau malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kullalailatin, setiap malam. Hina yamdi thuluthul lailil awal, ya, ketika berlalu sepertiga malam awal, ya. Fayaqul, seraya berfirman, ana al-malik, ana al-malik. Maka dia mengatakan, aku adalah raja, aku adalah raja. Ya, man dzalladzi yad'uni fastajibu lahu, man dzalladzi yas'aluni fa'utihi, man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfir lahu, fala yazalu kadzalik hatta yudhi'al fajr. Ya. Ya, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan, ya, dan siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku berikan, dan siapa yang meminta ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni, dan itu terus berlangsung hingga tiba waktu fajar, begitu, ya. Maka dalam hadis ini Allah menyatakan ana al-malik, ana al-malik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Malik juga tercantum dalam surat Al-Fatihah, Malik yaumiddin, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Malik yaumiddin. Kalau Malik, ya, Malik itu artinya pemilik. Maka Allah adalah pemilik segala sesuatu. Ya, Allah bukan hanya raja, tapi semua yang ada di alam ini adalah miliknya. Al-Malik, Allah adalah penguasa. Allah adalah raja. Raja di atas raja. Ya. Allah yang berkuasa mengatur, menentukan, mengarahkan, memerintah, melarang, memberikan balasan atas kebaikan dan keburukan. Ya, biasa raja kan begitu. Penguasa, ya, punya kekuasaan, dia buat aturan, dia buat ketentuan, dan seterusnya. Al-Malik, Malik ini kalau para ulama menyebutkan menunjukkan sifat yang lebih kuat dari Malik. Ya, jadi dia Malik, pemilik, ya, segala sesuatu. Malik, pemilik juga, tapi tekanannya lebih kuat. Ya, seperti kalau kita katakan alim, orang yang punya ilmu.
Tapi kalau kita bilang alimun, ya, maka sangat berilmu. Sami' mendengar. Tapi kalau bilang sami'un, sangat mendengar, menunjukkan sesuatu yang lebih kuat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, anna haqiqatal mulki la tatimu illa bil ata wal man'i wal ikram wal ihana wal ithaba wal uquba wal ghadab wal ridha wat tawliya wal azal. Ya. Dia mengatakan bahwa hakikat kerajaan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya kerajaan, punya kekuasaan. Apa hakikatnya? La tatimu illa bil ata, tidak akan sempurna kecuali dia memberi, wal mana atau dia mencegah. Jadi siapa yang mau dia beri, siapa yang mau dia cegah, dia cegah. Nah, itu gambaran sesuatu yang punya kekuasaan, punya kerajaan. Ya, bukan dia pengen memberi tapi tidak mampu, dia pengen mencegah tapi tidak mampu. Berarti dia tidak punya kekuasaan. Wal ikram wal ihana, dia ingin memuliakan atau merendahkan, dia mampu. Dia kuasa. Wal itsaba wal uquba, dia memberikan pahala atau azab, hukuman, dia mampu. Wal ghadab wal ridha, dia mau marah, dia mau ridha, dia mampu. Ya, sebab kalau makhluk itu pengen memberi tapi nggak bisa, pengen mencegah tapi nggak bisa, pengen ngasih hadiah tapi nggak bisa, pengen ngasih hukuman tapi nggak bisa. Ya, tapi Allah Al-Malik, Allah pemilik kerajaan, maka Allah bisa memberikan hukuman, bisa memberikan hadiah. Ya, bisa marah, bisa ridha. Ya, bisa murka, bisa ridha. Wat tawliya wal azal, Allah bisa mengangkat siapa yang ingin Allah angkat. Allah jadikan seseorang jadi penguasa, jadi presiden, jadi raja. Tapi kalau Allah kehendaki dia jatuh. Wal azal, dan menjatuhkannya Allah mampu. Kenapa? Allah maha penguasa. Allah memiliki kekuasaan. Allah memiliki kerajaan. Ya. Dan alam ini hakikatnya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dialah, ya, penguasa yang sesungguhnya terhadap alam ini. Maka dalam surat Al-Imran, Ibnu Qayyim mengutip firman Allah, surat Al-Imran ayat 26, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala malikal mulk, ya, raja di atas raja, pemilik segala kerajaan. Ya, malikal mulk. Tu'til mulka man tasha, dia berikan kerajaan bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, ya, dan engkau, ya, maksudnya engkau ya Allah memberikan kerajaan siapa yang kamu kehendaki dan kamu cabut kerajaan dari siapa yang kamu kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, engkau muliakan siapa yang kamu kehendaki dan engkau hinakan siapa yang kamu kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Maka jika disimpulkan, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik itu mengandung sifat-sifat, ya, bahwa dialah pemilik segala sesuatu di alam ini, bahwa dialah penguasa yang sesungguhnya atas alam ini, bahwa dialah pengatur yang sesungguhnya atas alam ini, bahwa dialah yang berhak memerintah dan melarang serta memberikan pembalasan dan juga memberikan pembalasan baik berupa pahala atau balasan buruk berupa dosa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kekuasaan yang sangat sempurna. Ya, kalau kekuasaan manusia mungkin masih ada batasnya, dia nggak bisa memiliki segala hal. Dia berkuasa tapi nggak bisa berkuasa segala hal. Dia bisa mengatur tapi nggak mengatur segala hal. Dia bisa melarang memerintah tapi nggak bisa melarang dan memerintah segala hal. Dia bisa memberikan balasan tapi tidak segala hal. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadi pemilik, penguasa, pengatur, memerintah dan melarang, memberikan balasan, semua dilakukan atau terjadi dengan sempurna, secara mutlak. Ya, maka sangat sesuai dengan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik, ya. Maka kita dapat memberikan nama Abdul Malik, ya. Abdul Malik itu bisa juga, ya, Abdul Malik, sebab itu semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana implementasi dari keimanan kita, keyakinan kita, pengenalan kita atas nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah dengan kesadaran dan keyakinan kita bahwa Allah adalah Al-Malik, Raja, maka hendaknya setiap kita menyadari posisi diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Raja. Ya, selalu kalau kita bicarakan tentang Asmaul Husna, tentang sifat-sifat Allah, maka agar lebih mudah kita pahami, ya, kita bandingkan saja. Walillahil matsalul a'la, meskipun Allah nggak bisa dibanding-bandingkan. Kalau kita bandingkan seorang budak, seorang pelayan, orang yang rendah, lalu berada di hadapan raja yang berkuasa, ya, kadang-kadang jangankan raja, di hadapan penguasa setempat saja, katakan Pak Bupati, Pak Wali Kota, orang udah merasa apa? Saya rendah, saya siap diarahkan, siap diatur, siap diperintah. Itu di hadapan manusia. Apalagi jika rajanya adalah raja di atas raja, Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari diri kita, tempatkan diri kita pada posisi yang benar di hadapan Allah. Ya, kadang ada makhluk manusia, ya, tidak menyadari posisinya. Lalu yang ada adalah pembangkangan, penolakan, tidak mau tunduk, diarahkan ke sana tidak mau ikut, diarahkan ke sini tidak mau ikut, dilarang melakukan perbuatan ini dia langgar. Ya, itu gambaran orang yang tidak menyadari posisi dirinya. Atau bahasa kita sekarang tidak tahu diri. Kita bisa bayangkan ada orang, ya, nyata-nyata berani menentang arahan pimpinannya. Apa kira-kira? Kita katakan nggak tahu posisi, nggak tahu diri. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia tahu posisi. Saya tak lain seorang hamba. Maka apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah tentukan, kita ikuti. Kita hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Sang Raja dengan segala kekuasaannya. Kemudian implementasi dari sifat sikap yang lain ketika kita beriman kepada Allah Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik, maka hadirkan rendah hati, tidak sombong terhadap segala yang dimiliki. Kita memang punya jabatan, kita punya harta, kita punya kedudukan, kita punya apa yang kita punya. Tapi yang harus kita sadari, semua itu tak lebih karena, ya, pemberian Allah. Tak lebih karena kekuasaan Allah yang masih Allah berikan kepada kita. Kalaulah Allah berkehendak untuk mencabutnya, maka seketika itu semua akan hilang dengan sebab apapun. Dan itu sudah kita lihat, kita saksikan. Bagaimana orang yang tiba-tiba sekejap hilang apa yang dia miliki. Yang tadinya tampan, yang tadinya cantik, Allah cabut dengan berbagai sebab, dengan berbagai macam peristiwa. Ya, rusaklah mukanya, rusaklah tubuhnya, bahkan hilanglah nyawanya. Ya, Allah cabut kekayaan, kekuasaan pada seseorang yang tadinya sangat berkuasa, kemana-mana dikawal, kemana-mana dijaga. Tiba-tiba Allah cabut. Ya, jadilah dia orang yang jatuh. Ya, jadilah dia pesakitan. Begitulah kalau Allah sudah cabut. Maka apa yang kita miliki jangan pernah kita sombong setinggi apapun. Sebab itu semua tak lebih pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita layak meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, dengan segala kelebihan yang dia miliki, dia tetap sadar, hadza min fadli rabbi. Ini tak lain merupakan karunia dari Tuhanku. Begitu, ya. Kemudian implementasi yang lain apa? Mentaati ketentuan dan aturan yang telah Allah tetapkan. Ya, sudah disinggung dalam poin pertama tadi. Ya, ketika kita tahu Allah Raja, maka kalau sering kita ucapkan Allah adalah Tuhan, ya, itu akan lebih jelas dan lugas lagi kalau kita katakan Raja. Ya, Allah Tuhan kita, Allah Raja kita. Kenapa demikian? Karena gambaran seorang makhluk, seorang hamba, manusia, kalau udah dibilang raja, oh berarti orang ini, kalau seorang dibilang raja, berarti orang ini kata-katanya nggak boleh dibantah, perintahnya nggak boleh ditinggalkan, larangannya nggak boleh dilakukan. Kenapa? Raja. Ya, yang titahnya berarti sangat didengar. Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, raja di atas raja. Maka ketentuannya, arahannya, aturannya, ajaran-ajarannya, ya, sepenuh hati kita taati. Kemudian ketika kita menyadari bahwa Allah adalah Raja, Al-Malik, penguasa, maka kita berharap kemurahan Allah. Di sisi lain takut akan balasannya. Ya, biasanya orang kalau katakanlah ada raja, ada pemimpin datang ke suatu daerah, orang-orang akan terbayang apa? Dia akan memberikan apa? Dia akan membawa apa? Kita akan dapat apa? Ada harapan-harapan yang kita inginkan.
Apa yang akan dia bagi? Maka harapan kita kepada Allah yang maha penguasa, yang maha memberi haruslah besar. Ya, haruslah besar. Dan itu kita wujudkan dengan harapan kita, doa-doa kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah maha pemberi, Allah maha penguasa. Apa yang Allah beri, apa yang Allah karuniakan bisa jadi di luar prediksi dan ekspektasi kita. Tapi di sisi lain, karena dia raja, karena Allah penguasa, dan kalau dia tetapkan hukumannya, kalau dia tetapkan balasannya, semuanya akan terlaksana seketika, maka hendaknya kita takut akan balasan Allah. Takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia penguasa yang sesungguhnya. Ya, penguasa yang kalau dia mau, dia lakukan. Tidak ada yang menghalanginya. Tidak ada yang membatasinya. Ya, maka kita takut ya, balasan Allah. Kalau kita melakukan kemungkaran, pelanggaran, kekufuran dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, ketika kita beriman kepada nama Allah Al-Malik dan Al-Malik atau Al-Malik, maka kita berusaha untuk mencari kemuliaan dengan memuliakannya. Ya, carilah kemuliaan kita ya, dengan cara apa? Memuliakan Allah yang maha mulia, mengagungkan Allah yang maha agung, meninggikan Allah yang maha tinggi. Ya, maka kita akan dapat kemuliaan. Ya, jadi jangan orang cari kemuliaan justru dengan mengagungkan manusia dan lain sebagainya. Dia harapkan dapat balasannya, dapat hadiahnya, tidak. Ya, lalu dia bersandar kepada makhluk tersebut, kepada manusia tersebut. Seringkali manusia akan terpedaya, tertipu ketika yang dia agungkan, ketika yang dia bela adalah manusia. Apalagi kalau manusianya zalim, manusianya jauh dari Allah. Hanya saja karena dia punya kuasa, dia punya harta, banyak orang mendekat, ingin dapat kemuliaan. Bagi seorang muslim tidak. Kalau dia ingin dapat kemuliaan, dia hanya bisa merujuk kepada zat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan Abdul Jalil Jalil wa Abdul Dzalil Dzalil. Abdul Jalil hamba dari yang maha mulia, dia akan mulia. Tapi hamba dari yang maha hina, dia akan hina. Kalau kita menghamba kepada makhluk yang tak lain hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun akan ikutan hina. Maka cari kemuliaan tersebut dengan memuliakan dan mengagungkan Allah yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha raja di atas raja. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian uraian singkat tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik, yang semuanya mengandung nama-nama atau sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semakin mengenal Allah, semakin dekat kepada ajarannya, semakin tunduk kepada ketentuan-ketentuannya. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.